bingung juga kalau umpamanya emang dia pergi ke pulau lain kan bisa tinggal ngukir aku pergi ke Pulau Kroatoan atau aku diserang gitu kan bisa. Tapi nggak, cuma tulisannya Kroatoan dan Kro. Oke, kita langsung aja masuk ke teori-teorinya. Teori yang pertama. Teori yang pertama yang menyebutkan dibunuh sama orang lokal ini sendiri merupakan salah satu teori yang cukup pro dan kontra banget. Karena kalau menurutnya orang-orang Amerika, mereka nggak mungkin untuk melakukan hal itu, sedangkan orang-orang Inggris itu berpikiran ya memang itu yang terjadi, dan yang tentunya membuat suku lokal terkesan seolah-olah mereka sangat jahat dan sangat bengis kayak gitu katanya. Tapi teori ini dipercaya karena kan kalau kita menilik dari ceritaku tadi, di koloni pertama itu mereka kan meninggalkan luka dan bekas sakit hati ke orang-orang penduduk asli Amerika ini, sehingga bisa saja ada kemungkinan balas dendam. Apalagi kalau kita tahu nih, repline yang pertama kali dikirimkan ke Pulau Ronake itu sebenarnya tidak disuruh untuk melakukan serangan atau pembunuhan ke penduduk asli di sana, tetapi disuruh untuk melakukan diplomasi yang nggak tahu bagaimana ceritanya berakhir dengan pembunuhan kepala suku mereka yang tentunya membuat kericuhan tambahan. Dan kalau kita menilik pada saat koloni kedua datang pun, sebulan setelah mereka datang, penyerangan terjadi dan yang menyebabkan Gubernur White harus kembali ke Inggris. Tapi ini teorinya masih dipertanyakan karena kalau memang terjadi pembunuhan massal atau serangan massal kepada 115 orang koloni kedua ini, kok nggak ada tanda-tanda tak mungkin kuburan atau mungkin tulang belulang manusia yang ada di sana, itu nggak ada sama sekali. Dan waktu dicari pun, ditelisik sepulau itu nggak ditemukan adanya kuburan massal ataupun tanda-tanda yang memungkinkan kalau memang ke 115 orang ini telah meninggal dunia. Lalu ketidaklogisan yang kedua adalah kalau memang ada serangan seharusnya rumah-rumah penduduk dibakar atau mungkin dimusnahkan dan diratakan, tetapi nggak, cuman kosong gitu aja. Pagar kayu pun masih berdiri di depan dan bahkan terukir dengan jelas di pagar kayu itu kalau ada tulisan Kroatoan itu tadi. Dan kalaupun memang diserang pasti ada tulang belulang manusia seperti yang sisa-sisa tempat di kolonial pertama itu. Jadi ya masih menimbulkan pertanyaan, apakah teori ini bisa muncul dan bagaimana ceritanya? Apakah ya kalau memang sudah membunuh 115 orang, apa diilangin tubuh-tubuhnya dibawa ke pantai gitu, dihanyutin, yang tentunya butuh effort banyak yang ya nggak logis. Makanya bisa dibilang juga teori ini cukup jahat karena membuat suku Amerika asli di sana itu terlihat seperti seorang pembunuh jahat gitu. Tapi ya nggak tahu, ada beberapa orang yang menganggap teori ini cukup logis. Kita lanjut aja ke teori yang kedua. Teori yang kedua ini meyakini kalau mereka join atau bergabung dengan penduduk asli Amerika untuk dapat bertahan hidup. Teori ini ada dan diyakini karena pada saat penjelajahan koloni pertama kembali ke Inggris, ada seseorang penduduk asli bernama Manteo ikut pergi ke Inggris selama 2 tahun hingga akhirnya dia kembali ke Ronake ketika Gubernur White memimpin kloter kedua koloni Ronake. Manteo ini sendiri juga dikenal cukup dekat dengan Gubernur White selama perjalanan mereka. Mereka juga sering bercerita dan bahkan setibanya Gubernur White di Pulau Ronake, Gubernur White lalu mengangkat si Manteo ini sebagai Chief of the Ronake and Kroatoan Tribe atau kepala suku dari Ronake dan Kroatoan. Yang tentunya sebenarnya nggak logis juga sih. Emang Gubernur White punya kuasa apa terhadap itu? Kan ya dia penjajah juga ya di situ. Diketahui juga pada saat itu ternyata Montoe ini bukan penduduk asli dari Pulau Ronake, tetapi dia merupakan penduduk asli dari Pulau Kroatoan. Mungkin pada saat itu ketika White pergi ke Inggris untuk mengambil suplai makanan dan juga barang perlengkapan bantuan untuk perang lainnya, penduduk asli yang ada di Pulau Ronake ini menyerang orang-orang Inggris yang pada saat itu Manteo seharusnya menjadi penengah antara mereka, tetapi tidak dapat menghentikan atau tidak dapat melakukan negosiasi. Akhirnya untuk menyelamatkan 115 orang yang ada di koloni kedua ini, dia lalu berinisiatif untuk membawa 115 orang ini ke Pulau Kroatoan tempatnya dia tinggal. Dan itulah juga kenapa ada tulisan Kroatoan di pagar kayu plus di pohon kayu yang ada di lokasi pemukiman tempat koloni kedua berada. Teori ini
juga semakin dipercayai kebenarannya ketika di tahun 1898 sebanyak 54 warga asli Kroatoan meminta bantuan kepada pemerintah dengan mengatakan kalau mereka adalah anggota dari koloni yang hilang. Kalau dibilang anggota mungkin lebih ke keturunan kali ya, karena kan kejadian itu sendiri sudah terjadi sekitar 200 tahunan. Berbekal laporan ini, beberapa bulan kemudian Direktur dari Biro Entomological atau Entomological Bureau menanggapi hal ini dengan cara datang ke Pulau Kroatoan lalu melakukan analisa. Dan ternyata ditemukan kalau ada jejak keturunan darah kulit putih di antara suku Indian dan bahkan beberapa dari mereka memiliki mata berwarna abu-abu. Yang bisa saja itu merupakan hasil pernikahan dari wanita kulit putih dan orang suku asli Indian ataupun kebalikannya, di mana ada kemungkinan bahwa mereka memang benar-benar bergabung dan tentunya ada juga kemungkinan kalau memang ada penduduk Inggris lainnya yang memang datang ke Pulau Kroatoan selama rentang waktu 200 tahun dan mereka juga melakukan pernikahan dan juga mereka menetap di Pulau Kroatoan yang belum tentu juga itu adalah merupakan anggota koloni yang hilang, tetapi bisa aja orang yang memang pendatang lainnya yang bukan termasuk koloni yang hilang. Tidak berhenti di sini saja, di tahun 2015 seorang arkeolog yang melakukan penelitian juga di Pulau Kroatoan atau yang sekarang juga disebut sebagai Hatteras Island atau Pulau Hatteras. Jadi kalau kalian cari pasti nggak ada kalau Pulau Kroatoan, tapi adanya adalah Hatteras Island. Nah, di pulau ini para arkeolog itu menemukan ada beberapa pecahan mangkok dari Inggris, terus ada juga pegangan besi dari pedang Reaper yang merupakan tipe pedang yang biasanya digunakan di abad 16 di Inggris pada saat itu dan digunakan juga oleh pria Inggris yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi, jadi nggak sembarangan pria untuk bisa dapat itu pedang. Terus ada juga meja tulis atau writing table yang dari kayu yang bisa ditulis itu kalau zaman dulu pakai batu gitu kan. Dan di batu tulis itu di pojoknya masih ada tulisan M terukir dengan jelas. Terus ditemukan juga ada besi pipa yang disebut sebagai eaglet. Kalau yang sekarang eaglet ini berfungsi sebagai pucuknya pengaman tali sepatu kalian yang biasanya terbuat dari plastik atau besi. Kalau yang di zaman dahulu itu terbuat dari besi dan digunakan untuk mengamankan serat wol. Dari penemuan ini mereka berasumsi kalau ini merupakan milik koloni yang hilang, yang tentunya merupakan benda-benda modern yang nggak mungkin dimiliki oleh penduduk asli di sana. Tetapi saat diselidiki lebih lanjut, ternyata benda-benda dengan tipe ini, model ini, dan juga bentuk ini itu baru populer di abad ke-17. Meskipun ada yang bilang tadi ada pedang yang populer di abad 16, tapi ternyata enggak. Itu bukan dibuat di abad 16, tapi di abad 17, yang tentunya selisih sekitar 100 tahun dari hilangnya koloni ini yang nggak mungkin harusnya kan. Kalau memang ini punyanya koloni yang hilang, gimana ceritanya bisa mereka mendapatkan barang-barang untuk 100 tahun ke depan yang ya nggak mungkin. Otomatis gimana caranya mereka balik ke Inggris terus ngambil gitu terus balik lagi ke Pulau Kroatoan, kan ya itu menjadi sebuah tanda tanya. Jadi masih diragukan apakah memang benar para koloni atau 115 orang ini pergi ke Pulau Kroatoan untuk menetap ataukah memang hilang karena suatu hal lain. Dan sebenarnya penemuan yang beberapa mangkok itu tadi, terus writing table dan lain sebagainya, itu bisa juga diasumsikan sebagai memang orang Inggris lainnya yang datang ke Pulau Kroatoan, dan bisa jadi juga diasumsikan mereka menikah dengan penduduk setempat. Akhirnya ada juga 54 orang hasil dari pernikahan campuran itu yang bukan merupakan koloni yang hilang, tetapi adalah orang yang dari abad ke-17 itu tadi datang ke pulau itu. Kalau menurut kalian gimana? Kita lanjut ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga adalah mereka pindah ke inland atau area pedalaman. Teori ini muncul karena lukisan dari Gubernur White. Kita tahu bersama-sama kalau Gubernur White adalah seorang seniman. Selain dia juga pandai untuk melakukan politik dan juga untuk melakukan penjelajahan, tetapi ternyata dia adalah seorang seniman yang cukup hebat. Selain itu, Gubernur White ini sendiri ternyata juga merupakan anggota dari koloni pertama yang pada saat itu melakukan penjelajahan sebelumnya, yang dipercayai untuk memimpin koloni kedua berangkat lagi ke Pulau
Pulau Ronake. Nah, pada saat beberapa bulan sebelum Gubernur White ini meninggal, dia membuat sebuah peta dengan cara melukisnya dengan tinta cat air, dan lukisan ini sendiri diberi nama La Fiarnaike Pars. Sebenarnya nggak bisa disebut juga dengan lukisan, tapi memang bagus banget itu ya kan. Dibuatnya dari cat air, tapi sebenarnya itu adalah sebuah peta. Peta lukisan ini menunjukkan area bibir pantai utara Carolina, termasuk Ronake dan Croatoan Island yang diberi warna merah. Kalau menurut para ahli, setelah melihat peta yang dibuat oleh White, sebenarnya itu merupakan sebuah karya yang sangat-sangat di luar logika. Karena ternyata tata letak dan geografis yang dibuat oleh White dalam lukisan petanya ini benar-benar tepat, sempurna, tanpa cacat apapun. Kecuali selisih area bibir pantai yang memang selisih sedikit aja karena adanya perubahan garis pantai akibat cuaca dan juga alam. Jadi kalau kalian tahu kan pergeseran pulau itu setiap tahunnya itu pasti ada. Jadi cuman itu aja yang bergeser dan berbeda. Sedangkan semuanya presisi, tepat, dan juga bisa dibilang sangat sempurna. Yang membuat para ahli bertanya-tanya, kok bisa ini Pak White ini membuat sebuah lukisan peta yang sangat-sangat sempurna, apalagi itu di abad 16 yang which is nggak mungkin kalau pada saat itu ada Google Maps pada saat ini. Padahal itu bener-bener kayak mereka mengepasin peta dunia ke peta yang dibuat Pak White, terus habis itu dipasin juga lihat ke Google Maps dan lain sebagainya, dan itu bener-bener perfect, sempurna. Yang membuat orang-orang bertanya-tanya, kok bisa dia punya atau menggambar atau berimajinasi, bukan berimajinasi ya, mengingat detail letak secara presisi dari kedua pulau itu dan juga area bibir pantai. Padahal kalau kalian coba aja bayangin ya, kalau kalian berlayar di Bali terus atau ke Nusa Dua atau kalian ke Lombok gitu ya kan, terus kalian disuruh gambar peta, kagak bisa. Aku aja menggambar waktu SD SMP untuk geografi rada kesulitan ya. Ini enggak, semuanya clear, bersih ya kan. Akhirnya muncullah sebuah asumsi kalau memang ini bukanlah peta biasa, tetapi sebuah peta yang mungkin mengandung rahasia atau mengandung sesuatu hal. Pasti ada sebuah rahasia yang tersimpan di peta itu. Hingga akhirnya di tahun 2012, sebuah foundation swasta yang memang memiliki keinginan untuk menguak sebenarnya apa yang terjadi dari koloni kedua atau koloni Ronake yang hilang ini, yang diberi nama sebagai First Colony, meminta kepada British Museum untuk menguji kembali yang mungkin bisa saja tersimpan sebuah patches atau sebuah timpaan yang merupakan teknik yang biasa dilakukan untuk pembuatan peta pada abad ke-16. Kemudian setelah melakukan beberapa uji coba dan juga beberapa teknik yang dimiliki oleh Museum British ini, akhirnya mereka menemukan bahwa ada sebuah tanda yang ditutupin di peta ini yang berbentuk bintang, dan kemungkinan letaknya adalah di area pedalaman Pulau Ronake, ya kan? Ditutupin tuh, dia gambar bintang, salah, ditutupin lagi, dicatin dan terus. Gak tahu itu kesalahan atau memang adalah sebuah tempat sesuatu yang memang ada di area pedalaman Ronake. Setelah ditemukannya tanda bintang ini, semakin timbul pertanyaan, apakah mungkin itu adalah area baru tempat koloni kedua tinggal dan menetap di sana sampai sisa hidup mereka? Tetapi ini akhirnya menimbulkan pertanyaan lainnya. Kenapa White yang memang sudah mengetahui letak koloni kedua ini, kenapa dia menyembunyikannya, dan sebenarnya apa yang terjadi dengan 115 orang ini, dan apa alasan mereka meninggalkan tempat tinggal mereka dan masuk ke pedalaman, dan juga tujuannya untuk apa, dan kenapa ada barang-barang dari abad 17 yang bisa masuk ke Amerika dan ditemukan oleh arkeolog. Itu membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan baru yang akhirnya tidak dapat terselesaikan dan membuat teori ini menjadi sedikit diragukan, tetapi ya dipercayai juga oleh banyak orang. Kita lanjut ke teori yang keempat. Teori yang keempat ini merupakan teori yang dipercaya banyak orang, tetapi masuk ke dalam kategori teori yang tidak rasional, yaitu penculikan massal oleh alien. Disebutkan kalau hilangnya 115 koloni Ronake ini adalah karena ulah atau aksi dari alien yang menculik massal para manusia. Dan masih berdasarkan dengan peta yang dibuat oleh Gubernur White, tanda bintang yang dia tutupi itu sebenarnya bukanlah tanda atau
tempat tinggal baru dari para penduduk Ronake yang hilang ini, tetapi itu merupakan tanda tempat di mana pesawat alien singgah atau datang yang menimbulkan jejak berbentuk bintang atau yang memang pada saat itu dia lihat yang meninggalkan jejak di sana. Dan tulisan Kroatoan yang ditinggalkan di area pemukiman pada waktu itu mereka tulis karena mereka berpikiran kalau bisa saja alien itu membawa mereka ke Kroatoan dulu, terus nggak tahu gimana ceritanya baru membawa mereka keluar dari bumi mungkin. Tapi kayak rada absurd menurutku ya kan, terlepas dari apapun. Kalau umpamanya kalian dengerin tuh video aku yang Kapil Marie Celeste, aku bisa percaya kalau memang itu bisa aja kemungkinan diambil alien karena nggak ada tanda-tanda apapun. Tapi kalau ini kan masih di darat ya kan. Kalau memang penculikannya 115 terus kok Isa dia masih menulis Kroatoan, itu rada absurd. Dan kalau memang dia ada pemikiran untuk mereka, si alien ini membawa mereka ke Kroatoan, kok bisa tahu emang dia bisa berkomunikasi dengan alien? Kan jadi aneh, jadi kayak pertanyaan gitu kan, kok bisa. Kalau Marie Celeste aku masih oh ya bisa jadi dia diculik alien karena memang nggak ada bekas apapun dan mereka hilang gitu aja. Tapi kalau yang ini kayaknya ya, kalau ada yang percaya boleh. Kenapa coba kalian percaya? Tulis ya di kolom komentar. Oke? Kita lanjut ke teori yang kelima. Teori yang kelima ini bisa dibilang merupakan teori yang bisa jadi aku percayain dan aku lebih masuk ke logikaku. Hal itulah yang terjadi, yaitu kanibalisme dan zombie. Tapi aku lebih ke kanibalismenya ya. Kalau zombie aku masih kayak mempertanyakan. Jadi kalau kita sama-sama tahu kan kepergian White ini cuma dijadwalkan sekitar 6-8 bulan paling lama untuk mereka bisa kembali bertemu dengan White yang pada saat itu membawa sebuah hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka, yaitu suplai makanan. Tapi ternyata White baru bisa kembali ke pulau itu setelah 3 tahun berlalu. Bayangkan, lama banget. Yang tentunya membuat ada kemungkinan suplai makanan yang dimiliki oleh koloni Ronake ini yang kedua itu sudah habis, sudah nggak ada lagi. Dan di pulau itu juga sudah nggak ada ditumbuhin makanan apapun yang bisa mereka makan. Yang tentunya kalaupun bisa itu menunggu waktu yang cukup lama sebelum mereka bisa mengkonsumsinya. Sehingga ada kemungkinan lah terjadi kanibalisme. Apalagi menurut Lawrence Steiger, seorang arkeolog Harvard juga mengatakan bahwa memang kemungkinan kanibalisme ini tinggi. Menurut penelitian yang ada, tanah dari Pulau Ronake ini memang terkenal tidak subur dan bahkan pernah mengalami kekeringan selama hampir lebih dari 800 tahun. Yang tentunya membuat tumbuhan-tumbuhan yang mereka tanam tidak selalu bisa tumbuh dengan baik dan subur. Yang tentunya membuat konsumsi mereka menjadi ya berkurang otomatis. Sehingga timbullah kemungkinan bahwa mereka akhirnya karena kelaparan berpikiran untuk membunuh dan memakan temannya sendiri. Dan karena mereka mengkonsumsi temannya sendiri atau mengkonsumsi daging manusia, mereka menjadi gila dan juga menjadi kehilangan akal sehingga terjadilah wabah zombie. Jadi selain teori kanibalisme ini juga dikaitkan dengan zombie gitu. Ya zombinya aku rada absurd sih, tapi itu dikaitkan. Dipercaya juga nih sebenarnya ketika white people atau orang-orang berkulit putih orang Inggris ini datang ke suatu tempat atau wilayah, itu biasanya terjadi sebuah wabah-wabah aneh yang nggak bisa dipikir secara logika. Kok bisa ketika white people datang ke pulau itu tiba-tiba ada wabah, padahal biasanya damai, tenang, tak ada apapun. Tapi ketika mereka datang dan menjajah atau menempati suatu pulau, biasanya selalu ada wabah aneh. Dan dipercaya untuk yang di Pulau Ronake ini, untuk koloni kedua ini, karena mereka juga kekurangan makanan dan melakukan kanibalisme, plus mereka juga memakan manusia, akhirnya adalah wabah zombie yang membuat istilahnya mereka kehilangan pemikiran mereka karena mereka mengkonsumsi daging manusia itu tadi. Dan karena mereka nggak bisa berpikiran jernih dan sudah ngep tuh ya, udah teman-temannya udah saling membunuh nih ya, akhirnya mereka ingin pindah ke Pulau Ronake, maksud aku ke Pulau Kroatoan untuk mencari sumber makanan lainnya. Maka dari itulah mereka menulis tuh di dinding. Bukan di dinding, Mbak Cica, di dinding. Menulis di pagar kayu itu tulisan Kroatoan dan juga di pohon itu tulisan Kro, karena dia nggak bisa berpikir dengan jernih apa yang dia harus tulis. Pokoknya dia nulis gitu aja biar beranggapan dan berasumsi kalau mereka bakalan diselamatkan. Tetapi ini sebenarnya teori ini rada bingung ya, karena ya meskipun aku rada
rada mempercayai tapi rada bingungnya itu kayak gini. Kalau memang terjadi sebuah kanibalisme, lalu kemana tulang-tulang manusia yang sudah selesai dikonsumsi? Ya kalaupun memang wabah itu bisa hilang ya, kalau wabahnya si zombinisme ini ya kan, zombie ini itu bisa hilang karena ya hilang gitu aja, sudah memang cuma di pulau itu aja. Tapi kan istilahnya jejak-jejak kanibalisme itu pasti ada, entah tulang belulang manusia, kepala, dan juga yang lainnya. Kan nggak mungkin kalau dimakan juga oleh kita manusia kan ya. Bayangkan kalaupun itu tulang manusia dimasak selama 2 jam pada suhu 1000 derajat, itu aja nggak bakalan meleleh. Apalagi kita makan tulang ayam aja susah kan ya, nggak mungkin kalau memang tulang manusianya itu juga ikut dimakan, pasti akan bersisa. Atau kalaupun nih orang-orang yang sudah memakan itu merasa bersalah dan tulangnya terus dihanyutkan ke laut ya kan, tapi pasti kan ada sisa-sisa penyerangan kanibalisme. Pasti kan ada kayak entah di rumahnya itu permintaan tolong atau apa, tulisan kek atau serangan gimana kek, nggak ada. Yang tentunya membuat cukup aneh kalau memang terjadi kanibalisme kok nggak seperti terjadi kayak gitu ya kan. Nah kalau menurut kalian sendiri, sebenarnya kalian meyakini teori yang mana dari kelima teori ini? Apakah kalian meyakini kalau mereka diculik UFO, ataukah mereka memang pindah ke Pulau Kroatoan dan dibawa oleh Manteo itu tadi, atau ada hal lainnya? Sebenarnya masih ada teori-teori lainnya yang menyebutkan kalau mereka dibunuh oleh orang-orang Spanyol, atau mereka juga ditawan oleh orang-orang Spanyol, karena pada saat itu diperkirakan juga sebenarnya Spanyol sudah mengenal Pulau Ronake jauh sebelum Inggris datang ke sana. Apalagi kondisinya mereka kan pada saat itu sedang perang. Jadi ketika melihat orang-orang Inggris, wah tawanan nih, bawa aja. Tapi kok memang kalau ada tawanan, nggak ada informasi ke Inggris untuk permintaan pembebasan tawanan dan lain sebagainya, itu nggak ada. Plus kalaupun mereka diserang, rumah-rumahnya juga masih baik-baik saja dan masih ada waktu untuk menulis kata-kata Kroatoan, yang masih membuat pertanyaan sebenarnya kata ini berarti apa sebenarnya? Apakah memang berarti Pulau Kroatoan, atau sebenarnya ada arti lain yang masih menjadi why kenapa mereka menulis hal itu? Kalau kalian ada mungkin asumsi-asumsi lain atau kepercayaan-kepercayaan lain tentang cerita hilangnya 115 orang dari Colony of Ronake ini, kalian bisa share di kolom komentar. Dan juga kalian kalau ada ide-ide menarik bolehlah share untuk aku. Oke, kita sampai juga di akhir penghujung video kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan juga kalian semua yang sudah support aku dengan cara subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Dan kalaupun kalian belum, jangan lupa loh ya, klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Plus kalian juga bisa follow aku di Instagram di @deviamari13, dan kalian aku harap bisa stay tune terus di channel ini karena kedepannya aku akan bawakan unsolved case lainnya yang bisa dibilang merupakan kejadian nyata dan bersejarah yang sampai saat ini menjadi pertanyaan kok bisa hal itu terjadi dan kenapa, dan buat kita berpikir, berasumsi, menimbullah teori-teori konspirasi dan juga menimbulkan hal-hal lainnya. Ya begitu saja menurut aku, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.